Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah inspirasi kali ini menceritakan ada dua kakak beradik. Ceritanya demikian. Kakak beradik ini mendapat warisan dari orang tuanya dan warisannya itu dibagi rata. Kakaknya sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, sedangkan adiknya belum berkeluarga, masih bujangan. Dua-duanya bekerja di tempat ayahnya, dan mereka berdua membangun perusahaan ayahnya, saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Mereka bisa menabung dengan jumlah uang yang cukup, pasti lebih dari cukup. Suatu ketika sang adik berpikir, alangkah baiknya kalau aku menambahkan uang untuk kakakku. Karena aku masih bujangan, sedangkan kakakku masih punya tanggungan. Ada istri dan kedua anak mereka. Ya, lalu adik ini pun menyisihkan sebagian uangnya. Dan supaya tidak diketahui oleh kakaknya, ia meminta orang lain untuk pergi ke bank dan menghantarkan uang kontan ke bank untuk dimasukkan ke dalam rekening kakaknya. Rupa-rupanya kakaknya pun mempunyai pikiran yang sama. Kakaknya berpikir, aku sebagai kakak, aku sangat mengasihi adikku. Ia butuh tabungan karena suatu saat ia akan menikah dan butuh biaya yang cukup besar. Lalu kakaknya pun mulai menyisihkan sebagian uang yang dihasilkan, yang didapat dari keuntungan dari perusahaan itu yang memang adalah haknya. Dan dia juga supaya tidak ketahuan adiknya, dia menyuruh orang lain untuk pergi ke bank dan mentransfer sejumlah uang. Dan anehnya ketika mereka melihat apa uang mereka, saldo mereka di bank, ternyata tidak ada berkurang dan ada kelihatan di sana ada masuk uang dengan jumlah yang sama dengan apa yang dia berikan untuk kakaknya. Jadi siapa dia tidak tahu. Bulan demi bulan dilakukannya seperti itu. Suatu ketika dalam 1 bulan itu, rupa-rupanya orang yang biasa dan orang lain yang biasa disuruh untuk mentransfer tidak bisa melakukan tugasnya. Begitu juga dengan kakaknya. Jadi sama-sama tidak bisa. Akhirnya adiknya memutuskan dia sendiri mentransfer. Toh kakaknya juga tidak tahu. Mungkin nanti dia akan coba minta tolong kepada satpam, untuk satpam yang menolonglah untuk transfer karena dia tidak ingin diketahui. Dan ketika sampai di bank, adiknya ini lalu minta tolong satpam untuk mentransfer sejumlah uang. Dan sesudah selesai adiknya mentransfer atas nama satpam itu, satpam itu rupa-rupanya berlari, Tuan, saya sudah lakukan apa tugas Tuan. Ini Tuan. Nah, ketika adiknya mengambil sebagai uang jasa untuk satpam ini, rupa-rupanya tanpa sengaja resi itu jatuh. Dan ketika jatuh, kakaknya datang dan melihat. Apa yang dia lihat ada adiknya. Dan di situ ada bukti transfer di sana. Memang bukan nama adiknya. Dan satpam itu berkata, Tuan, ini uang Tuan tadi atas nama saya. Dan dia memberikan itu kepada adiknya. Dan kakaknya melihat bahwa selama ini yang ditransfer ke rekeningnya adalah dari adiknya. Kakaknya ini tidak tahan. Lalu dia saling memandang antara kakak dan adik. Dan kakak ini memeluk adiknya. Dan adik ini memeluk kakaknya. Rupa-rupanya mereka kakak beradik
yang tidak kehilangan cinta. Kakak beradik yang menyatakan cinta satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Betapa indahnya jika di antara kita sekalian dalam satu keluarga, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti kasih persaudaraan yang dilakukan oleh kedua orang ini. Dan kita berharap sebagai sebangsa setanah air, di mana kita berada dalam banyak perbedaan suku, ras, bahkan agama, maukah kita juga memelihara kasih persaudaraan kita, khususnya bagi saudara-saudara seiman kita. Petrus mengatakan dengan jelas dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku, mari kita dengan tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara kita.